Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 4523-2174. Di sini saya memiliki tugas besar yaitu SI penjualan sembako tanpa menggunakan inputan. Dan materinya ada struktur, pointer, SDL stuck menggunakan linked list, quick short descending, sequential search, dan yang terakhir yaitu hashing. Pertama, di sini kita membuat include iostream, include std.lib.h, string.h, stdio.h, iomanip, ctype.h, dan conio.h. Di sini kita menggunakan divine cal 10, kale 100, haikal 30, dan haikale 13. Di sini saya memiliki struktur yaitu haika berupa string H, IK, AL, dan juga ER. Haika tejab. Di sini ada pointer yaitu struktur ini merupakan UKR itu artinya adalah ukuran. Jadi di sini ada integer ukuran 1 dan ukuran 2. Dan di sini ada pointer K dan juga pointer E. Di sini ada struk kale yaitu berisikan char, al atau haikal, dan trsr yaitu haikale. Di sini ada beberapa function dari linked list yang saya gunakan yaitu function tejab integer d, function kun, function ski, dan function arda. Dan juga ada struktur ik, integer same, struktur ik, pointer bro, type def struct, ik dang, pointer q, pointer seza, pointer zak, pointer a. Di sini link kita menggunakan integer yaitu t. Di sini integer r4 1025 ini merupakan untuk ukuran yang nanti kita gunakan untuk di dalam sembako kita. Dan integer s seza 0, s sama dengan 0. Di sini ada function tejab, function kun, S sama dengan 11, S kurang sama dengan 3, maka dia S increment. Lalu function ski, function T sama dengan 30, function tejab, function arda. Di sini juga ada function ski. Di sini ada function void yaitu dari integer T. Jadi pembuatan simpul maka tidak berhasil. Lalu function kun, seza sama dengan q, zak sama dengan q, q bro sama dengan 0. Function arda pun sama, hanya saja diubah dalam di sininya zak, dan di sini function ski integer t, while, dan cetak. Dan di sini kita ada stack yaitu integer c sama dengan -1, string samna, function kai if c sama dengan kal -1, maka nama sudah penuh. Lalu c increment masukkan data pembeli. Di sini kita bisa memasukkan data pembeli, jadi masuknya ke input samna c. Data atas nama samna telah ditambah seperti itu. Di sini ada function main, sama halnya juga dengan function dari kai juga konsepnya. Ini kita juga melihat apakah nama itu sudah ada atau belum. Jadi ini sebelum dimasukkan, kalau kita mau ngecek maka namanya kosong. Tapi kalau nanti namanya sudah ada atau sudah di input, berarti pembeli dengan nama samna dalam tumpukan telah berhasil seperti itu. Dan di sini clear yaitu ini akan kembali lagi ke C. Di sini ada function pondok. Jadi di sini adalah untuk nama-nama, dan di sini ada empty for integer i sama dengan c, i samna c, void cetak atau function cetak data yang terdapat dalam list. Jadi ketika kita sudah memasukkan nama-nama yang sudah kita masukkan ke dalam list,
nanti dia akan mencetak di function ini. Di sini ada static kale, pointer gor kale, function pj, function slang, function source, integer flah, function ucla, integer chakale, ball joule, ball sequential search, dan function quick short descending, integer left, dan integer right. Integer chakale, char, function layak. Function pj for integer i sama dengan 0 kali i increment. Terus ini function slang kali pointer turam. Jadi kita memasukkan dimana memasukkan input dari si nama tersebut. Jadi data disimpan pada record index. Lalu ada function source yaitu kali pointer siak integer rnb sama dengan cakale rnb flah siak rnb. Data ditemukan pada record index isi data. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang namanya nomor antrian dan juga nomor kupon. Nah, apabila nomor kupon ataupun nomor antrian salah, maka maaf, data tidak dapat ditemukan. Lalu integer flah kali pointer siap integer rnb. Sini kita ada 3 integer yang sama dengan 0 yaitu d, n, dan k. Ini adalah boolean dari bp sama dengan sifatnya true, integer joule rnb sama dengan false, n sama dengan cakale, d sama dengan cakale. Jadi sementara bp nilainya true, maka dia akan mencetak ini. Dan k increment bp true return rnb, terus return -1, return -1, return -1. Function ucla kali pointer dnz. Di sini kita bisa menghapus daftar dari daftar nomor antrian. Jadi kita masukkan nomor antrian ataupun nomor kupon, jadi kita bisa menghapus data dalam list tersebut. Dan di sini ada integer cakale, integer sama dengan 0, rnb, n sama dengan cakale, turam, al, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i increment. Lalu ada ball joule, return true, return false. Integer cakale, integer jumlah sama dengan 0, integer sama dengan 0, turam i sama dengan 0, increment. Di sini ada function layak, ini untuk tampilan dari list atau nama orang yang mendapatkan kupon. Jadi mulai dari nomornya berapa dan nama nomor kuponnya berapa. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari kali i increment. Di sini dia mencetak indeks, nomor kupon, dan nama nomor kupon. Nah, lanjut ke proses hashing. Ada function tole, sini char iza sama dengan y, out, koma, dan iza. Di sini kita menggunakan sistem CLS. Kenapa menggunakan sistem CLS? Karena apabila kita mau melakukan input atau delete atau find atau display, nanti ketika kita klik enter dia akan terhapus semua. Jadi tidak mengganggu dan bisa lebih clear seperti itu. Di sini proses hash table-nya ada 5, input, delete, find, display, dan X itu keluar dari si proses hash table ini. Untuk dan delete prosesnya hampir sama, yaitu sama-sama mendelete, tapi ya kita buat jadi ganjil aja. Di sini ada menu pilihan.
dan switch dan Liza. Jadi untuk yang case pertama kita bisa melakukan input di mana kita bisa menginput nomor antrian dan juga nomor kupon. Lalu untuk yang case kedua yaitu delete, kita bisa menghapus nomor kupon seperti itu. Jadi setelah kita memasukkan nomor antrian orang tersebut, nomor kupon juga, kita bisa melakukan delete-nya di dalam hash table ini. Lalu untuk yang case ketiga itu dia find. Jadi kita bisa mencari nomor dan nomor kupon dan juga nomor antrian yang sudah kita masukkan. Jadi kita tinggal masukkan nomor kuponnya berapa, nanti dia akan muncul sendiri kalau nomor kupon tersebut benar. Tetapi kalau semisal nomor kupon itu tidak benar, maka dia tidak akan keluar tampilannya. Atau nanti saya akan menampilkan dari comment prompt-nya. Lalu untuk case yang ketiga, ini adalah function layak, yang dimana ketika kita lihat function layak, jadi mereka akan keluar tampilan seperti ini: indeks, nomor kupon, nama nomor kupon, dan tampilan ketika kita sudah memasukkan indeks, nomor kupon, nama nomor kupon. Lalu untuk case yang kelima, yaitu adalah functionnya sama juga, yaitu pj. Dia berguna untuk mendelete juga, yaitu pj. Jadi kalau kita langsung mengecek, maka dia akan keluar seperti ini: table hash telah dikosongkan, seperti itu. Nah, terus untuk case yang terakhir itu adalah keluar. Di sini kita langsung masuk ke area keluar dari si hash table tersebut. Dan di sini ada bool sequential search, string key, integer i sama dengan c, integer sama dengan 0, integer decrement. If sama i sama dengan key, return false dan return false. Dan di sini quickshort descending. Perlu diingatkan untuk quickshort yang telah saya buat ini, jadi kita memilih dari angka, bukan angka tapi alfabet dari huruf yang terbesar hingga huruf yang terkecil, seperti itu. Jadi ya seperti ini, tapi saya di sini menggunakan trik di mana bukan hanya angka saja, jadi saya menggunakannya dengan semisal Haikal 10, itu maka nanti dimasukkan 3 inputan nama biar kita bisa melihat apakah descendingnya berjalan dengan baik, seperti itu. Dan di sini kita masuk ke integer main-nya. Di sini ada integer pilihan select char b. Karena di sini kita tanpa menggunakan inputan, jadi saya memasukkan sembakonya berupa beras, gula, minyak goreng, dan juga tepung yang terakhir. Nah, ini yang saya bilang tadi, ukurannya untuk ukuran yang pertama itu 5, untuk ukuran yang kedua sama dengan 10, seperti itu. Dan di sini ada beranda total. Di sini saya telah memasukkan daftar penjualan sembako berupa 8. Yang pertama, sembako yang tersedia, ukuran yang tersedia, input data, tampilkan data pembeli, hapus data pembeli, cari pembeli, table data kupon, menyisipkan ukuran sembako. Dan di sini ada pilihan-pilihan menu. Di sini kita bisa melihat untuk case yang pertama, yaitu adalah daftar penjualan sembako. Ini A, B, C, D. Jadi kalau A, B, C, D, maka tampilannya nanti ada beras, gula, minyak goreng, dan juga tepung, seperti itu. Dan di sini kita bisa kembali ke beranda dengan menginput si B, dan kita bisa menggunakan Y besar ataupun Y kecil, dan langsung menuju ke beranda lagi. Dan di sini ada case kedua. Nah, di sini ada ukuran beras, gula, minyak, dan tepung yang tersedia. Dan di sini saya sudah memasukkan ukuran-ukuran. Beras ada 5 dan juga 10, gula ada 2 dan juga 5 kilo, minyak ada 1 liter dan juga 5 liter, tepung ada 2 hingga 5 kilo. Dan di sini bisa menginput B lagi, langsung menuju ke beranda dengan mengetikkan Y atau Y besar, Y kecil atau Y besar. Sini untuk case ketiga, di sini kita
menginput suatu data. Jadi kita bisa menginput nama kita ataupun nama orang lain yang ingin membeli sembako. Yang seperti yang saya bilang tadi, untuk namanya di belakangnya nanti ditambahkan angka agar bisa melihat descendingnya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk yang case keempat itu menunjukkan tampilan dari nama-nama yang sudah ada di dalam list, dan juga listnya itu secara descending, tampilkan data pembeli. Dan di sini kita pengurutan descending, data diurutkan sebagai descending. Ini cetak, jadi di list itu nanti kita cetak, dan di sini pemanggilan dari quick sort descending itu sendiri. Setelah diurutkan, data setelah diurutkan, dan di sini kita bisa langsung menginput B, yaitu kembali ke beranda. Tinggal ketik di keyboard Y kecil atau Y besar, nanti dia akan menuju ke beranda lagi. Dan di sini ada case 5. Case 5 yaitu adalah hapus data pembeli. Dan jadi apabila kita sudah memasukkan 3 nama di dalam input data tersebut, maka kita bisa melakukan penghapusan. Jadi mungkin contohnya nanti akan saya unjukkan di comment prompt tersebut bagaimana tampilannya. Lalu untuk case yang keenam yaitu adalah cari pembeli. Jadi ketika kita sudah memasukkan nama pembeli, misalkan nama kita sendiri ataupun nama orang lain, kita bisa mencari nama tersebut. Jikalau nama tersebut memang betul sesuai dengan ada yang di dalam list, maka nama tersebut ditemukan di dalam daftar dengan mencetak atau mengeprint dari si key ini ditemukan dalam daftar. Tetapi apabila nama yang kita input salah, maka data tidak ditemukan dalam daftar. Dan balik lagi, kita bisa kembali ke beranda dan kita bisa langsung mencoba untuk case yang ketujuh. Nah, untuk case yang ketujuh itu merupakan hasing di mana table data kupon, dan kita bisa memasukkan yang pertama input dan juga delete. Kita bisa find, kita bisa display, kita bisa dan juga kita bisa keluar. Intinya kita bisa memasukkan nomor antrian dan juga nomor kupon di case yang ketujuh ini atau table data kupon ini. Dan yang kedelapan yaitu menyisipkan ukuran sembako. Nah, karena di sini tanpa menggunakan inputan, saya menyisipkan ukuran sembakonya itu ada di daerah link, yaitu nilai sebelum dilakukan insert kanan, nilai sampai dengan segini, dan ya seperti itulah pokoknya. Jadi untuk case 8 seperti itu tampilannya, dan untuk akhir terima kasih telah berbelanja, seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan beberapa codingannya. Sekarang saya ingin melakukan Oke, kita lanjut lagi ke comment prompt-nya. Di sini saya akan menampilkan hasil yang telah saya codingkan. Aduh, pilek. Kita enter. Nah, di sini ada tampilan daftar penjualan sembakonya. Yang pertama kita pilih sembako yang tersedia ada 4, beras, gula, minyak goreng, dan juga tepung. Lalu kita cek yang kedua, ukuran beras, gula, minyak, dan tepung yang tersedia. Untuk kita masukkan input data. Yang ketiga yaitu masukkan data pembeli, yaitu Haikal 1. Terus kita kembali ke beranda, dimasukkan lagi yaitu Haikal 20. Terus masukkan lagi yaitu Haikal 3. Nah, di sini kita memilih yang keempat untuk menampilkan data pembeli, yaitu Haikal 32. Oke, maaf tadi ada kesalahan sedikit yang harus saya benarkan. Lanjut lagi, kita ke comment prompt, lalu kita
akan menampilkan hasil dari codingan yang telah saya buat, yaitu 1, kita bisa melihat beras, gula, minyak goreng, dan juga tepung ya. Terus di sini kita bisa melihat ukuran yang tersedia, ada 5, ada beras, gula, minyak, tepung, berbagai macam ukuran, buah saja. Terus kita bisa menginput data pembeli, misal Haikal 1, terus input lagi, dan seperti itu. Dan di sini kita bisa menampilkan si data pembeli yang sudah kita inputkan tadi. Kita bisa melihat dengan klik nomor 4, data diurutkan sebagai descending, yaitu dari 32, 20, dan 1 yang paling terkecil. Lalu kita kembali ke beranda. Lalu di sini kita bisa menghapus data pembeli. Nah, yang dihapus data pembeli itu adalah yang akhir kita masukkan. Sebagai contoh di sini yang paling akhir tadi kita masukkan yaitu tejap 32, maka dia otomatis kalau misalnya kita klik 5, maka yang kehapus itu maksud saya yang kehapus itu Haikal 20. Tapi kalau kita lihat lagi, kita bisa tampilkan data pembeli lagi, maka yang ada itu Haikal 1 dan tejap 32. Lalu kita bisa mencari pembeli yaitu Haikal 1. Pembeli dengan nama Haikal 1 ditemukan dalam daftar sesuai dengan yang ada di dalam list. Lalu kita bisa masukkan tabel data kupon. Di sini kita bisa melakukan sebuah inputan. Yang pertama, misalkan kita nomor antrian 20, nomor kupon 2024. Nah, input successfully, data disimpan pada record index 98. Lalu kita enter saja, dia akan auto system CLS. Kita masukkan lagi inputannya nomor 21, nomor kuponnya 2025. Input sukses, langsung kita enter lagi. Dan di sini kita bisa langsung melihat tampilan dari si inputan yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti yang kita lihat, indeks, nomor kupon, nama nomor kupon. Kita enter lagi. Di sini kita bisa melakukan find atau yang ketiga itu kita akan mencari nomor kupon. Nah, di sini saya ketik misalkan 2024. Salah. Nomor kupon maksudnya yang 20 dan 21 itu. Maaf. 3. Nah, nomor 20. Data ditemukan pada record index 98, isi data, nomor antrian, nomor kupon. Seperti itu. Lalu kita bisa melakukan pendeletan. Nah, untuk pendeletan kita kuponnya yang 21. Nah, yang 21 datanya sudah terhapus. Seperti itu. Lalu kalau kita cek lagi di display, maka cuman ada yang 20. Seperti itu. Nah, terus kita 5 berarti datanya telah kosong. Nah, maka kita lihat kalau kita menggunakan ini 5, maka datanya akan dikosongkan. Jadi kita enter saja dan kita akan keluar. Nah, di sini bisa kembali lagi ke beranda, kita pencet Y, dan di sini 8. Nah, di sini menunjukkan ukuran sembako 10. Setelah dilakukan insert kanan 10.30, seperti itu. Mungkin kalau kita ingin keluar, kita pencet X saja, dan terima kasih telah berbelanja. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau semisal memang ada kesalahan codingan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih proses pembelajaran. Saya Muhammad Haikal Erlana mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.